Surya Emas TV, sinar kebenaran di setiap sudut, pesan suci menyala, bawa harapan bagi yang tenggelam, dakwah Islami. Menyembah setan yang durhaka. Jadi apa yang disembah selain Allah ini disebut dengan istilah inasa, atau kadang-kadang disebut dengan nasoba. Inasa itu berhala, dan awal maknanya itu sifat wanita. Sifat wanita artinya mereka mensifati Allah ini memiliki anak-anak perempuan, misalnya gitu. Anak-anak perempuan Allah adalah para malaikat. Maka mereka mengatakan inasa. Surat Zukhruf, surat 43, ayat 19. Surat 43, surat Zukhruf, ayat 19. Wa ja'alul malaikatal ladina hum ibadur rahmani inasa asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum mayus'alun. Dan mereka menjadikan para malaikat yang mereka itu adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, inasa, sebagai perempuan-perempuan. Artinya disifati bahwa malaikat itu perempuan oleh mereka. Bahkan dikatakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Anak-anak perempuan Allah. Asyahidu khalqahum, memang mereka yang menyaksikan penciptaannya. Jadi mereka tidak tahu menahu tentang penciptaan malaikat, tapi kemudian mengatakan malaikat ini inasa, wanita, perempuan. Boleh juga satu lagi, surat Al-Isra, surat 17. Surat Al-Isra, surat 17, ayat 40. Surat 17, ayat 40. Surat 17, surat Al-Isra, ayat 40. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa innakum latakuluna qawlan azima. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagi kalian anak laki-laki, sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Jadi inasa itu berhala, yang kemudian berhala itu disifati anak-anak perempuan Allah. Jadi para malaikat itu disifati oleh mereka perempuan, jenis perempuan, itu anak-anak perempuan Allah, ini para malaikat. Maka kembali ke An-Nisa tadi ayat 117, iyad'una min dunihi illa inasa, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasa, berhala-berhala yang mereka sifati sifat-sifat perempuan. Maka ada Lata, Uzza, Manat,
Ini kan sifat-sifat perempuan. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan tidak ada yang mereka sembah kecuali setan yang durhaka. La'anahullah, maka Allah melaknat mereka. Jadi sumber dari tauhid itu setan. Sumber dari tauhid, dari berhala itu setan. Kemudian Allah melaknat mereka, melaknat perbuatannya, melaknat para setan itu, kemudian melaknat orang yang mengikuti perbuatannya. Kemudian mengatakan setan itu, waqala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍah. Setan atau iblis asalnya yang dilaknat oleh Allah mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Maksudnya bagian tertentu, manusia itu diciptakan dalam keadaan diberi kemungkinan bisa iman, bisa kafir. Seperti kalau yang sering kita dengar di surat Asy-Syams itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat Asy-Syams itu surat 91. Nih. Wasyamsi wa duhaha. Dan ayat 6 kalau salah. Ayat 6 nomor 7. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ia mengilhaminya fujuraha. Bisa saja orang itu durhaka, wa taqwaha, atau takwa. Surat 91 ya. Surat 91 ayat 8, mengapunten. Ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah menjadikan manusia, menyempurnakan kejadiannya, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi manusia itu ada kemungkinan bisa takwa, bisa durhaka. Nah, bagian yang bisa durhaka ini yang diambil oleh setan, oleh iblis. Jadi bagian yang manusia bisa kemungkinan bisa durhaka, bisa kafir, ini diambil oleh setan, digunakan untuk mengganggu mereka, menggoda mereka. Kemudian bagian manusia yang seperti itu digunakan oleh setan untuk menyesatkan. Maka ayat 119 kembali ke An-Nisa ayat 119, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yuqaddikunna adzanal anam. Pasti akan aku sesatkan mereka, wala udillannahum wala umanniyannahum, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong mereka, wala amurannahum wala yuqaddikunna adzanal an'am, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah, dan pasti aku perintahkan mereka untuk mengubah-ubah ciptaan Allah. Jadi maksudnya segala cara akan dilakukan, akan digunakan oleh setan, oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Kalau di sini disebutkan menyesatkan, kemudian membuat angan-angannya panjang. Angan-angan panjang itu hal-hal yang membuat
mereka nyaman, mereka tentram dalam kesalahan, dalam kesesatan. Kemudian dengan kesesatan itu mereka punya angan-angan yang panjang. Misalnya korupsi, gitu. Korupsi itu kan mereka punya simpanan harta sekian, sekian, dan sekian. Tidak akan habis dimakan oleh 7 turunan misalnya. Jadi angan-angannya panjang. Kemudian di surat Al-A'raf, di surat 7, ayat 17, saking ayat 16 nih. Nah, ayat 16 dan 17 nanti kajian atau surat 7 ayat 16 dan 17. Qala, iblis mengatakan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Karena engkau telah menghukum saya sesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi iblis, setan dilaknat tadi. Dia dilaknat karena jadi ia merasa yang membuat dia dilaknat itu Adam, manusia. Maka ia dendam gitu, dendam kepada Adam karena dilaknat oleh Allah. Maka ia pun mengatakan, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Pasti aku akan menyesatkan para manusia, anak keturunan Adam, dari jalanmu yang lurus. Kemudian tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka, sehingga engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi setan akan menggunakan segala cara untuk mengganggu manusia, untuk menghalangi dari jalan yang lurus. Kalau di ayat ini dibahasakan dengan mendatangi dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Dari depan itu kira-kira hal-hal yang menjadi cita-cita ke depannya, karena di hadapannya. Jadi setan akan mengganggunya dari cita-citanya, keinginan-keinginan masa depannya. Maka jadilah orang-orang yang jahat, misalnya ya korupsi ini kan di masa depan. Kemudian dari belakangnya, masa lalu, dari masa lalunya. Maka banyak orang yang jahat karena masa lalunya. Masa lalunya orang yang putus cinta misalnya, jadi jahat. Masa lalunya orang yang sejak kecil tidak memiliki orang tua misalnya, atau berasal dari keluarga broken home, keluarga yang bercerai. Ini kadang-kadang menjadi sebab keburukan dari masa lalu. Atau ia berasal dari lingkungan yang buruk, misalnya di sekitarnya ada anak-anak jalanan. Nah, kemudian dia menjadi buruk atau menjadi alasan buat dia untuk berbuat buruk. Nah, ini setan mengganggu dari belakang. Kemudian dari kanannya. Ini kanan ini kira-kira perkara yang baik-baik. Perkara yang baik-baik, bagus, gagah, sugih, ngoten niku kan kita bisa menjadi sebab
keburukan. Nah, ini digunakan oleh setan. Jadi banyak orang yang jahat karena gagah, bagus, sugih. Kemudian sebelah kiri itu karena hal-hal yang buruk. Jadi dia jahat karena tidak tampan, tidak sugih, tidak apa gitu. Jadi segala cara akan digunakan oleh setan untuk mengganggu manusia. Kemudian di ayat yang lain disebutkan dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar manusia. Surat Al-Isra, surat 17. Ayat 64. Ini Allah mengatakan ketika mengusir jin itu, iblis itu, karena iblis mengatakan akan menggunakan segala cara untuk menyesatkan manusia. Allah pun kemudian mengatakan di ayat 64, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Kalau memang kamu mau maka godalah, bujuklah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakan, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Artinya orang-orang yang dipilih oleh Allah dibuat ikhlas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi hamba-hambamu yang ikhlas, yang terpilih, keikhlasannya tidak akan bisa digoda oleh setan. Jadi setan mengatakan seperti itu, Allah pun memberikan cara bagi kita supaya tidak terkena gangguan setan, terkena bujukan setan. Ini wangsul dalam surat An-Nisa. Jadi karena dendam kepada para manusia, pada Adam asalnya, maka anak-anak keturunan Adam ini akan berusaha disesatkan oleh setan, oleh iblis. Caranya menyesatkan diantaranya wala udillannahum, disesatkan. Kalau udillannahum itu kira-kira hal-hal yang buruk, baik itu kesyirikan, kekufuran, pembinaan dan sebagainya. Wala umanniyannahum, maksudkan 119, angan-angan panjang itu biasanya dengan judi, homer, atau gitu. Wala amurannahum wala yabatikuna adzanal an'am. Ini yang kita jarang ada. Pasti aku perintahkan mereka memotong-motong telinga binatang. Maksudnya orang-orang Arab Jahiliyah ini mereka biasa berkorban untuk berhala. Berkorban untuk berhala. Tetapi binatangnya tidak disembelih. Binatangnya tidak disembelih, dibiarkan hidup. Kemudian diberi tanda, yaitu tandanya dipotong telinganya, tapi tidak sampai terputus, hanya dipotong sebagian dari depan, dari arah belakang, atau dibelah. Nah, binatang ini tidak boleh
ditunggangi, tidak boleh diambil susunya, gitu. Dan sebagainya. Contohnya ada di surat Al-Maidah, surat 5 ayat 103. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 103. Surat Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-sekali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Jadi di kalangan orang-orang musyrik Arab ini ada istilah-istilah kurban untuk berhala. Yang kurban itu tidak disembelih, dibiarkan hidup, tetapi ditandai di telinganya, dipotong. Ada yang dipotong dari depan namanya muqabalah, ada yang dari belakang mudabaroh, ada yang dibelah korkoannya. Nah, masing-masing binatang ini tidak boleh digunakan oleh para manusia karena sudah menjadi milik berhala. Tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil susunya dan sebagainya. Ini kebiasaan yang mereka ada-adakan. Kemudian istilahnya ada bahirah, saibah, wasilah, ham. Ini contoh saja nih, kalau mau saya. Wasilah ialah unta betina yang dilahirkan oleh induknya sebagai anak pertama. Kemudian anak keduanya betina pula. Kemudian mereka menjadikan unta itu sebagai saibah, dibiarkan bebas untuk berhala-berhala mereka. Jika antara anak yang pertama dan yang kedua tidak diselingi jenis jantan. Sedangkan ham adalah unta pejantan yang berhasil menghamili beberapa ekor unta betina dalam jumlah tertentu. Apabila telah mencapai bilangan yang ditargetkan, maka mereka membiarkannya hidup bebas dan membebaskannya dari semua pekerjaan. Tidak lagi dibebani sesuatu pun, dan mereka menamakannya unta kami. Jadi unta-unta yang dianggap punya keistimewaan. Begitu pula dengan domba, punya keistimewaan. Misalnya unta jantan bisa membuntingi unta betina dalam jumlah tertentu. Kemudian anak-anak yang dilahirkan itu ini jantan-jantan semua misalnya. Nah, ini unta ini istimewa. Maka karena istimewa ini milik berhala. Jadi milik sembahan kita. Nah, mereka biasa mengadakan tata cara yang tidak ditentukan oleh Allah. Ini yang dimaksud memotong-motong telinga binatang ternak. Jadi binatang-binatang yang mereka anggap sebagai milik berhala tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil susunya. Kemudian kalau beranak, kalau anaknya mati, misalnya anaknya mati di dalam kandungannya, ini boleh dimakan oleh para wanita. Kemudian kalau lahir hidup hanya boleh laki-laki misalnya gitu. Nah, ini pun tekan surat Al-An'am. Nah, ini hal-hal seperti ini, hal-hal yang mereka ada-adakan. Kemudian ini hal yang buruk karena kesyirikan. Ya, maksud dengan Nisa, wala amurannahum fala yughayirunna khalqallah.
Dan pasti aku perintahkan mereka mengubah-ubah ciptaan Allah. Mengubah-ubah ciptaan Allah mereka. Nah, tawasipun enten mengubah kelamin ngoten-ngoten nggih. Transgender. Operasi transgender. Nah, kemudian tato, memasang tato, membuat tato, tindik, untuk para laki-laki ini. Ini tindik kangge piyai putri pareng. Karena memang para wanita itu dilahirkan dalam berperhiasan. Maka telinganya dilubangi itu boleh untuk tempat anting-anting. Ini para wanita memang kodratnya begitu, diciptakan dalam berperhiasan. Yunasya'u fil khilyah. Dibesarkan dengan berperhiasan. Tapi para laki-laki dilarang. Tato dilarang. Kemudian banyak hal-hal yang dihukumi sebagai mengubah-ubah ciptaan Allah, termasuk itu tadi tato, timbik, kemudian transgender tadi. Atau para laki-laki yang berpenampilan wanita, wanita berpenampilan laki-laki, ini juga masuk juga jiruna khalqallah. Nah seperti itu. Wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Maka siapapun yang menjadikan setan itu sebagai wali, sebagai pemimpinnya, sebagai sembahannya selain Allah, faqad khasira khusranan mubina. Sungguh ia akan mendapati kesesatan yang jauh. Jadi kalau menjadikan setan itu sebagai panutannya, pasti akan disesatkan, kesesatan yang jauh. Yang itu hum wa yumannihim. Setan itu memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Wama yang itu musyaitonu illa ghurura, padahal yang dijanjikan oleh setan itu adalah kebohongan. Kebohongan. Yang dimaksud kebohongan itu secara kalimat hal-hal yang baik ditampakkan buruk, hal-hal yang buruk ditampakkan baik. Itu kesesatan itu kan. Surat Zukhruf, kali teng Zukhruf, surat 43. Surat 43 ayat 36 dan 37. Surat Zukhruf, surat 43 ayat 36 dan 37. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran. Jadi siapapun yang berpaling dari Al-Quran, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya, jadi korinnya, menjadi pendampingnya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi dia terhalang dari jalan yang benar, tetapi merasa mendapat petunjuk, karena setan itu berusaha menghias-hias hal-hal yang buruk sehingga tampak baik.
hal-hal yang buruk sehingga tambah baik. Fazayyana lahum syaitanu a'malahum. Jadi setan menghias-hias perbuatan buruk mereka sehingga mereka merasa mendapat petunjuk. Padahal ini tadi keburukan, tipuan, sehingga mereka sesat. Bisa juga ke surat Al-An'am nih kan. Surat 6 ayat 112. Surat 6, surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jadi perkataan yang dihias-hias sehingga tampak indah, padahal itu tipuan. Tipuan. Rasulullah ngendikaken nika khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Surga itu ditutup dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Sedangkan neraka ditutup dengan syahwat, perkara yang menyenangkan. Mengin-mengini bahasanya gitu. Mengin-mengini. Nah, tetapi ini semua tipuan-tipuan setan. Zukrufal qauli ghurura. Perkataan yang menipu tetapi dihias-hias, dibuat indah. Perkawis-perkawis ingkang awon niku sok jenenge apik-apik. Pergaulan bebas, seks napa? Zina, mereka katakan sosialita, ngono napa niku. Sakniki kan sosialita, padahal arahnya ke perzinaan. Kesyirikan mereka beri nama kearifan lokal. Kearifan lokal. Nggih toh, sok kesyirikan itu jenenge kan apik, Mas. Melestarikan tradisi nenek moyang. Nah, kaya-kaya iki apik niku. Tradisi yang adiluhung. Nah, adiluhung kan nggih gitu. Apik. Nah, ini keburukan yang dihias-hias sehingga orang menyangka itu baik. Maka pengikutnya juga banyak. Upacara-upacara kesyirikan seperti upacara tabuh, gitu, upacara larung sesaji. Oh niku pesertane kathah. Malah ibu-ibu sing jilbaban nggih enten ya, Bu. Bapak-bapak sing kuplukan nggih enten. Kupluke putih nah ngoten. Nah, ini bahkan doanya pakai doa-doa Islam gitu. Doa-doa Islam. Bahkan pakai ayat-ayat Al-Qur'an juga gitu. Nah, padahal kesyirikan. Sedekah gunung, sedekah sungai, sedekah laut, namanya sedekah gitu. Padahal kesyirikan. Nah, enten sing nyebut ngangge nyadran enten gitu. Nah, misalnya itu. Padahal di sana ada kesyirikan-kesyirikan. Nah, ini dibuat indah oleh setan sehingga banyak orang yang terpedaya, banyak orang yang tertipu. Ini atas-atas nih. Ngaten. Kembali ke surat An-Nisa, maka ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim.
setan itu akan memberi janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan itu kecuali tipuan belaka. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan dapat tempat lain untuk lari darinya. Jadi orang-orang yang tertipu oleh setan tempatnya di neraka jahanam. Dan mereka tidak akan mendapat penolong, artinya mereka kekal di dalamnya bahkan selama-lamanya karena mengikuti setan itu. Maka sering digunakan kata menyembah, menjadikan pimpinan. Jadi setan itu disembah, dijadikan pimpinan. Nah, maka yang menyembah dan yang disembah sama-sama menjadi penghuni neraka. Atau contohnya ini surat Al-Anbiya ayat 98, surat 21. Surat 21 ayat 98. Surat 21 ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Surat 21 ayat 98. Pun benar lah. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar neraka jahanam. Ini pun kayu bakar niku mboten bakal dintas. Bahan bakarnya kok dintas ya nerakane macet niku. Mati genine. Mula bahan bakar itu menunjukkan kekal di neraka. Hasabu jahannam, kayu bakar artinya. Antum laha waridun. Kalian akan memasukinya. Jadi kalian pasti memasukinya. Terus yang menyembah selain Allah dan yang disembah sama-sama neraka jahanam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak mendapat tempat untuk lari darinya. Sisan ayat 1 sekali likur wangsul dan misal. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah menjanjikan akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqo, sebagai janji Allah yang benar. Waman asdaqu minallahi qila, kemudian Allah menjamin dengan perkataan, siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah? Artinya kalau sudah Allah yang janji, kalau sudah Allah yang menjanjikan, pasti akan diberikan, pasti adanya. Tidak janji kosong, bukan janji kosong. Innallaha la yukhliful mi'ah. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Maka hal-hal seperti ini diiringi dengan sumpah oleh Allah.
Surat Az-Zariyat surat 51. Surat 51 ayat 22 dan 23. Surat 51 ayat 22 dan 23. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Dan di langit itu terdapat sebab-sebab rezekimu, maksudnya hujan. Oke. Di langit itu terdapat air hujan yang menjadi sebab rezeki bagi manusia. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepadamu, maksudnya surga. Surga itu di langit tinggi. Jadi di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan padamu, yaitu surga. Kemudian wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tamtikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Terus Rasulullah itu kan sok ngabari teng para sahabat lumantar ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang diceritakan kadang-kadang kan surga. Nah, surga itu seperti apa yang kamu katakan. Mislama annakum tantiku. Surga itu yang dijanjikan oleh Allah itu persis seperti yang kamu katakan. Atau seperti yang kita baca dari perkataan Al-Quran itu. Di surga ini ada ini, ada ini, ada ini, dan sebagainya. Misalnya ada beraneka macam buah-buahan, ada yang kita inginkan apapun ada, diberi pakaian dari sutra, ada yang halus, ada yang tebal, ada yang warnanya hijau dan sebagainya. Nah seperti itu surga. Dan hal itu sudah dijamin oleh Allah sampai Allah pun bersumpah bahwa rabbis samai wal ardi. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi seperti yang kamu katakan. Artinya surga itu akan diberikan persis seperti yang kita dapati, kita baca di Al-Quran itu. Jadi wa'dallahi haqqo, janji Allah itu benar. Kemudian kata haqqo bisa juga dimaknai pasti, pasti. Innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Surat Maryam surat 19. Surat 19 ayat 61. Surat 19 segi ayat 60 nggih saged. Ayat 60 61 keten kathok. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'an. Kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan memasuki surga dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Artinya semua amal kebaikannya akan dibalas dengan sempurna oleh Allah. Kemudian apa balasannya? Jannati adninillati wa'atar rahman wa ibadahu bil ghaib, yaitu surga Aden yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya bil ghaib, meskipun ghaib
meskipun gaib. Artinya surga itu sampai saat ini kita belum bisa melihatnya. Ya. Jadi belum tampak bagi kita itu bil ghaib. Kemudian innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Wa'dallahi haqqa itu maknanya ma'tiya, pasti datang, pasti ditepati. Jadi janji Allah haqqan, janji Allah ma'tiya. Janji Allah itu benar, pasti, pasti ditepati, artinya pasti adanya, pasti ditepati, pasti sesuai dengan apa yang dijanjikan dan sebagainya. Terus ini swarga niku ngoten, janji Allah itu haqqan, atau waman asdaqu minallahi qila, adakah yang lebih benar perkataannya, yang lebih benar janjinya, lebih menepati janji dibanding Allah? Tentu tidak ada. Terus nek pun Gusti Allah sing janjeni, mestine kita niki percaya. Percaya. Mila tiyang sing percaya disebut iman, mukmin, orang percaya. Dia tidak ragu pada janji-janji Allah. Tidak ragu pada janji-janji dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Maka Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, berikan kepada kami ma wa'adtana, apa yang engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, melalui rasulmu. Nah, kita ini kan dijanjeni swarga lumantar Rasulullah. Maka kita meminta itu kan Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang engkau janjikan bagi kami melalui Rasulmu, dan jangan engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak mungkin mengingkari janji. Dan itu jadi keyakinan. Maka orang mukmin itu orang yang tidak ragu pada janji Allah. Orang yang tidak ragu. Surat Al-Hujurat ayat gangsal 11, surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Jadi percaya kepada firman Allah. Allah mengatakan tentang surga, percaya. Rasulullah menerangkan tentang surga, percaya. Itu namanya iman dan tidak ragu. Karena Allah dan Rasul tidak mungkin berbohong. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kemudian membuktikan kepercayaannya itu, keimanannya itu dengan berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwanya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika mushadiqun. Antas menika ayat 121 Injing pun cerita rata beda, laisa bi amaniyikum wala amaniyi kita. Wonten ingkang pun punutaken pirsa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap channel kita
Surya Emas TV, cahaya di kegelapan. Teruskanlah bersinar di ruang digital yang luas. Dakwah Islami menyinari dunia.